Kita mulai aja, Pak Patah. Ya, sebentar saya mute all dulu. Oke. Terus nanti Mbak Rere dan Diode untuk unmute mic-nya gitu. Meng-unmute sendiri. Ya. Udah, Pak? Ya, Diode silakan di unmute mic-nya. Baik, sudah. Oke, Oke. saya mulai ya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya Mbak dan Mas Yogis? Semoga selalu sehat ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur pertama kita panjatkan kepada Yang Maha Kuasa atas diberikannya kepada kita keluangan waktu dan kesehatan yang telah dianugerahkan pada kita semua sampai saat ini walaupun di tengah pandemi. Tema yoga hari ini adalah Hatha Yoga for Beginners bersama Bli Ode Purnama. Dan bersama saya, Rere, yang akan memandu acara pagi ini. Teman-teman nanti harap mematikan fungsi mikrofon dan meletakkannya dalam posisi mute, ya, agar tidak ada suara misteri yang masuk dan memecahkan konsentrasi pelatih dan semua peserta. Namun silakan menyalakan video supaya Bli Ode bisa memantau dari layar. Baik, tak berlama-lama lagi, waktu dan layar akan saya berikan pada pelatih kita, Bli Ode. Untuk Mas dan Mbak semua, selamat berlatih dan semoga mendapat manfaat dari Hatha Yoga pagi ini. Monggo Bli Ode. Baik, terima kasih Mbak Rere, Mas Patah. Kita akan lihat seperti biasa. Ya. Kenapa saya pilihkan tetap yoga for beginners gitu ya? Karena kita selalu menjadi pemula. Kita sepakat kita akan selalu menjadi pemula. Karena memang di dalam yang tertulis itu disebutkan bahwa sekitar 80 jenis pose itu yang dilakukan gitu ya. Tetapi sekitar 32 atau 34 pose yang sering dilakukan. Ya. Jadi tidak banyak-banyak. Mungkin sekarang banyak model-model pose, kreasi-kreasi itu pun basicnya akan tetap ngambil daripada yang ada gitu. Jadi supaya kita tidak juga melompat-lompat ya, berpikir terlalu jauh tentang yoga, kita yoga di sini saja. Maksud saya tetap di beginners gitu ya. Yang penting setiap orang dalam satu pose itu lakukan pendalamannya sendiri-sendiri ya. Kita akan menemukan badan sendiri. Sekali lagi, kita tidak menemukan orang lain dalam badan kita ya. Saya pikir itu saja singkat. Kita akan segera mulai. Hari ini tetap saya dibantu sama Mama. Monggo silakan duduk seperti biasa. Bersila. Silakan kaki kanannya di atas. Kaki kanan di atas. Duduk nyaman. Kemudian tangan di masing-masing lutut. Setelah merasa nyaman, kita pejamkan mata. Saat ini tugas kita hanyalah mengamati setiap tarikan nafas maupun hembusan nafas. Amati saja sekali lagi setiap tarikan nafas, amati pula setiap hembusan nafasnya. Nafas yang mengalir seperti apa adanya. Ya, cukup. Mari satukan tangannya di dada. Sikap tangan anjali mudra. Sikap penghormatan kepada jiwa yang terdalam. Kita akan berdoa sejenak sebelum mulai yoga asana pagi. Silakan.
Ya, cukup silakan gosok-gosokkan tangannya sampai akhir. Tempelkan di kiri kanan, dorong ke belakang. Baik, sebelum kita lanjut, kita akan lakukan pernapasan keras Kapalabhati. Jadi Kapalabhati sebenarnya bukan pranayama, bukan teknik nafas, tetapi dia lebih pada mengajari guru kita untuk selalu pada saat menarik nafas, perutnya kembung, kemudian melepas nafas, mengempeskan perut. Jadi saat ini kita akan belajar hanya memikirkan mengempeskan perut saja, tidak lepas nafas. Bagi yang baru, tangannya di bawah pusat, kemudian tekan perutnya. Lepas nafas tidak kuat dari ini. Baik, silakan. Yang sudah terbiasa, bebaskan tangannya di masing-masing lutut. Bagi yang belum biasa, tangannya sedikit di bawah pusat, kemudian tekan perutnya ke atas, lepas nafas. Pikirkan hanya pada saat melepas nafas saja. Baik, pejamkan mata. Putaran pertama 10 kali. Tarik nafas. Kita mulai. Ya, cukup. Tetap pejamkan mata. Kembali bernapas normal. Putaran kedua 20 kali. Lakukan sedikit lebih kuat, sedikit lebih cepat. Tetaplah pikirkan hanya pada saat melepas nafas saja, tidak usah memikirkan menarik nafas. Mari pejamkan mata. Putaran kedua, tarik nafas. Kita mulai. Ya, cukup. Tetap pejamkan mata. Kembali bernapas normal. Baik. Putaran ketiga kita lakukan 40 kali. Kita akan lakukan lebih cepat dan lebih kuat. Saya contohkan dulu ya. Ingat sekali lagi, tidak usah memikirkan menarik nafas. Jadi lepas nafas saja. Saya contohkan dulu. Boleh tangannya bebas, satu di sini tarik nafas, kita lepas. Secepat-cepatnya tekan perutnya, lepas nafas, tekan perut, lepas nafas. Tidak memikirkan menarik nafas. Mari 40 kali. Pejamkan mata. Tarik nafas. Kita mulai. Ya, cukup. Tetap pejamkan mata. Kembali bernafas normal. Tetap pejamkan mata. Kembali bernafas normal. Ya, cukup. Silakan buka mata perlahan. Jadi itu tadi Kapalabhati, pernapasan keras. Silakan bebaskan kakinya dulu. Ya, pernapasan keras. Kita akan mencoba dengan dasar-dasar ini. Kita akan mencoba belajar pernapasan yoga dirgaswasa atau pernapasan bayi. Ya. Jadi dengan membiasakan diri melepas nafas, mengempeskan perut, kemudian
otomatis menarik nafas bukan perut. Saat kita melakukan pernapasan bayi atau pernapasan yoga, kita akan terbiasa seperti tarik nafas, kebukaan perut, lepas nafas, kepeskan perut. Itu akan menjadi biasa. Jadi tujuannya adalah untuk melepaskan ketegangan, melepaskan stres, dan juga terapi sangat bagus untuk penyakit keseharian, terutama flu, sakit kepala, dilakukan sebelum tidur dan setelah bangun tidur seperti tadi. Ya. Sinusitis akan cepat sekali sembuh dengan teknik ini. Alamannya seperti itu. Baik, mari silakan turunkan kaki kanan di depan. Tekan kuat kedua lututnya ke bawah. Angkat kedua tangannya ke atas. Kuatkan perutnya, tarik dua tangan ke atas, jari-jari tangan dibuka kuat, telapak tangan berhadapan. Bernafas normal. Kuatkan perutnya. Tarik nafas. Lepas, jatuhkan badan pelan. Sentuhkan keningnya ke matras. Dorong kuat tangannya ke depan. Bernafas normal. Kuatkan perutnya. Dorong kuat ke depan. Pastikan bokong masih menyentuh di matras. Mari tegakkan lagi badannya. Angkat kedua tangan, tarik nafas. Dekatkan tangan ke kuping kiri kanan. Tetap tarik kuat, lebih kuat lagi ke atas hingga pinggang terasa memanjang. Tarik nafas sekali lagi. Lepas, turunkan tangan ke kiri kanan, putar ke kiri. Tulang belakang tetap tegak. Perutnya tetap dikuatkan, kencangkan, pandangan ke belakang. Bernafas normal. Kembali, angkat kedua tangan, tegakkan badan, tarik nafas. Tarik kuat tangannya ke atas. Lepas nafas, putar ke kanan. Tulang belakang tetap tegak. Kuatkan perutnya, pandangan ke belakang. Kita sudah mulai gerakan memutar. Ya, cukup. Kembali, angkat kedua tangan, tarik nafas. Lepas nafas, turunkan tangannya. Angkat kedua lututnya, kemudian kaki kiri ke depan. Bagi yang sudah kuat, boleh angkat bokongnya, kemudian angkat kedua kakinya, kaki kiri ke depan. Mari, pastikan kaki kiri di depan, tekan kuat lututnya ke bawah. Kembali dorong tangan ke depan. Rasakan tarikan kuat di paha kiri bagian luar. Bernafas normal. Bernafas normal. Mari kembali tegakkan badan. Tarik kuat tangan ke atas. Lepas, turunkan tangan kiri ke sisi kiri. Dorong dengan kuat. Kemudian tempelkan tangan kanan ke kuping kanan. Pandangan ke atas. Bernafas normal. Tekan kuat badannya ke bawah. Pandangan ke atas. Cukup. Tegakkan lagi badannya. Turunkan ke sisi kanan. Dorong kuat tangan kanannya. Kemudian tekan siku kanan ke bawah. Tangan kiri di kuping kiri. Pandangan ke atas. Bernafas normal. Cukup. Tegakkan badan. Angkat kedua tangan. Dorong ke depan. Baik. Seperti biasa. Ada sikap meja. Kedua paha tegak. Kedua tangan tegak. Pandangan ke depan. Mari, kaki kiri lurus ke belakang. Tangan kanan ke depan. 2 kali. Tarikan nafas. Kuatkan perutnya. Angkat perutnya. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas nafas. Mari, angkat kaki kirinya. Di belakang, ambil dengan tangan kanan. Kemudian tendang kuat ke belakang, pandangan ke depan. Jari-jari tangan kiri mencengkram kuat di bawah. Ya, cukup. Turunkan pelan. Kaki kanan lurus ke belakang. Tangan kiri ke depan. Jari-jari tangan kanan mencengkram kuat. Buka dengan kuat.
2 kali tarikan nafas, lepas nafas, tarik nafas, lepas nafas. Mari angkat kaki kanannya, ambil dengan tangan kiri, tendang kuat ke belakang, pandangan ke depan, bernafas normal. Amati nafasnya untuk menjaga keseimbangan. Amati nafasnya. Ya, cukup. Turunkan pelan. Yuk, dorong badan ke belakang. Sikap rinci. Sentuhkan bokongnya di tumit. Sentuhkan keningnya ke matras. Bernafas normal. Yuk, pelan. Dorong badan ke depan. Kobra. Pastikan kedua sikunya sedikit ditekuk. Jari-jari tangan tetap dibuka kuat. Mencengkeram dengan kuat. Pandangan ke depan. Pandangan ke depan, tarik nafas. Angkat telapak kirinya sedikit. Kemudian lihat jari kaki kiri. Putar badan ke kiri. Lihat telapak kaki kirinya di belakang. Cukup, kembali ke depan. Angkat kaki kanan. Kemudian putar badan ke kanan. Lihat telapak kaki kanannya. Ya, cukup. Turunkan pelan. Mari angkat badannya pelan. Jinyitkan kakinya, angkat badan pelan. Adu buka sana-sana. Downward facing dog. Ditahan di sini. Kalau ada yang merasa agak aneh sedikit, ada sakit-sakit di hamstring, amati saja nafasnya. Tekan kuat tumitnya ke bawah. Dorong bahunya ke belakang. Tangannya dekatkan ke kuping kiri kanan. Bernafas normal. Adu buka sana-sana. Downward facing dog. Bernafas normal. Nikmati dulu nafasnya. Amati pose ini. Perlahan. Kaki kiri ke depan. Di antara kedua tangan. Pastikan. Di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Baru turunkan lutut kanan. Boleh tarik lagi sedikit lutut kanannya ke belakang. Sehingga terasa sakit di pangkal paha kanannya. Baru tegakkan badan. Posisi betis kiri tetap tegak. Tarik dua tangan ke atas. Tegak saja dulu ke atas. Nanti lama-lama kalau kita sudah merasa sedikit lebih kuat, dorong sedikit pelan-pelan belakang, ditahan pada batas sakitnya. Kemudian amati nafasnya. Sekali lagi dengan pengamatan nafas kita akan jauh merasa lebih tenang dan dapat menikmati pose ini. Ya, cukup. Dorong hidung ke belakang. Paha kanan tegak, kaki kiri lurus. Kemudian tekan di atas lututnya. Pandangan ke depan, tarik nafas. Lepas, jatuhkan badannya. Dekatkan perutnya ke paha kiri. Bagi yang sudah kuat, boleh turunkan tangannya. Dekatkan wajahnya ke kaki kiri. Bernafas normal. Dekatkan wajah ke kaki kiri. Kaki kiri tetap lurus. Dekatkan perutnya ke paha kiri. Ditahan pada batas sakitnya. Yang sudah kuat, boleh dekatkan wajahnya ke tulang kering kaki kirinya. Bernafas normal. Ya, cukup, kembali dorong ke depan. Tetap tekan kuat badan ke bawah. Mari kaki kiri ke belakang. Kembali adu buka sana-sana. Downward facing dog. Bernafas normal. Amati nafasnya. Nikmati saja nafasnya. Mari kaki kanan ke depan. Di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Boleh tarik lagi sedikit kaki kiri ke belakang, baru turunkan lutut kiri. Betis kanan tetap tegak. Terasa sakit di pangkal paha kiri. Tarik dua tangan ke atas. Tekan kuat badannya ke bawah. Yang sudah kuat boleh dorong lagi sedikit ke belakang.
temukan batasnya, tarik nafas, lepas, dorong ke belakang. Paha kiri tegak, kaki kanan lurus. Pastikan kaki kanan lurus dulu, baru jatuhkan badannya. Dekatkan perut ke paha kanan, ditahan pada batas sakitnya. Sekali lagi pada batasnya. Bagi yang sudah kuat, dengan batasan lebih jauh, boleh dekatkan wajahnya ke kaki kanan. Bernafas normal. Nikmati nafasnya, amati batas sakitnya. Cukup, kembali dorong ke depan. Tetap tekan kuat badannya ke bawah. Mari, kaki kiri ke depan. Gantungkan kepalanya, rilekskan saja. Dekatkan perutnya ke paha. Boleh sedikit menekuk lututnya kalau terasa sakit sekali. Angkat kepala, tegakkan badan, tarik nafas dari samping. Tarik kuat tangannya ke atas. Lepas nafas, turunkan tangan di dada. Pejamkan mata, bernafas normal. Cukup, bebaskan tangan. Itu tadi gerakan yang paling sering ya dilakukan di dalam melakukan asanas sebagai pemanasan. Mari kita lakukan Surya Namaskara. Surya Namaskara ini sangat banyak sekali manfaatnya. Mungkin saya sudah punya tulisan mengenai ini, nanti barangkali bisa saya bagikan di hari berikutnya ya setelah ini laku. Baik, di ujung matras, tangan di dada. Kita lakukan pelan, tetapi kuat. Angkat kedua tangan ke atas, hasta uttanasana. Boleh dorong kuat ke belakang pada batasnya. Cukup pelan, tapi kuat. Jatuhkan badan ke depan, sentuhkan tangannya, cium lutut, dekatkan wajah ke kaki. Mari, kaki kiri jauh ke belakang. Angkat dada, pandangan ke atas, bernafas normal. Bernafas normal, pandangan ke atas, bernafas dari hidung. Kemudian kedua tangan digantungkan, rileks. Cukup, turunkan kedua tangan pelan. Kaki kanan ke belakang. Adu muka Uttanasana. Astaga Namaskara. Turunkan kedua lutut. Dada di antara kedua tangan. Dagu di depan. Ditahan sebentar di sini. Tulang belakang kita netral. Ada rasa nyaman sedikit di tulang belakang. Perlahan dorong sedikit ke depan. Bhujangasana atau kobra. Kedua sikunya sedikit ditekuk, pandangan ke atas. Ya, cukup. Jinyitkan kakinya, kemudian angkat pelan. Kembali adu muka Uttanasana. Bernafas normal. Kaki kiri ke depan. Pastikan di antara kedua tangan. Angkat dada, pandangan ke atas. Bernafas normal. Bernafas dari hidung. Amati nafasnya. Ya, cukup. Turunkan pelan kedua tangan. Kaki kanan ke depan. Gantungkan kepala, dekatkan wajah ke kaki. Tarik nafas, angkat kedua tangan ke atas. Dorong ke belakang. Lepas nafas. Tangan di dada. Pejamkan mata. Bernafas normal. Bebaskan tangan. Gerak-gerakan kakinya sebentar. Kembali tangan di dada. Putaran kanan. Angkat kedua tangan ke atas. Tarik nafas. Dorong kuat ke belakang. Lepas nafas pelan tetapi kuat. Sentuhkan tangan. Dekatkan wajah ke kaki. Kaki kanan jauh ke belakang. Turunkan lutut kanan sampai batas terasa sakit di belakang. Angkat dada, pandangan ke atas. Bernafas normal. Perhatikan
betis kaki kiri tetap tegak, pandangannya ke atas. Cukup, turunkan kedua tangan pelan ke depan. Kaki kiri ke belakang. Adu buka sana. Astaga, namaskara. Turunkan kedua lutut. Dada di antara kedua tangan. Dagu di depannya, ditahan sebentar. Dekatkan sikunya ke badan. Tempelkan sikunya ke arah badan. Tidak dibuka sikunya. Dorong sedikit ke depan, kobra. Pandangan ke atas, kedua siku masih sedikit ditekuk. Cukup, angkat badan perlahan, dorong ke belakang. Adu buka suara sana. Kaki kanan ke depan, di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Baru turunkan lutut kiri, angkat dada. Pandangan ke atas, aswa, sancalana, asana, pandangan ke atas. Cukup, turunkan pelan kedua tangan, kaki kiri ke depan. Gantungkan kepalanya, dekatkan wajah ke kaki. Tarik nafas, angkat dua tangan ke atas, dorong ke belakang. Lepas nafas, tangan di dada. Pejamkan mata, bernafas normal. Amati nafasnya. Ya, cukup. Bebaskan tangan. Itu adalah satu putaran sudah namaskara. Jadi setengah di kiri, setengah ke kanan. Ya. Kalau sudah hafal, lakukan kira-kira beberapa kali. Kira-kira 5-9 kali ya dalam setiap kali latihan. Itu sangat bagus buat tulang belakang kita, buat kesehatan tulang belakang ya. Terutama bagi kita yang sudah di atas 50 tahun ya. Lakukan pelan saja, semakin pelan sesungguhnya semakin bagus proses perjalanan lakukan asana sini kita bisa nikmati. Mari kembali ujung matras. Pasif. Untuk pemula, angkat kedua tangan ke atas dari samping, tarik nafas. Setiap mengangkat kedua tangan ke atas, kuatkan perutnya. Jangan dilepas perutnya, lakukan semampunya. Lepas tekuk lututnya. Jepit kuping dengan kedua tangan. Pandangan 1 meter, 2 meter ke depan. 2 kali, tarikan nafas. Lepas nafas. Bergetar-getar sedikit kakinya, tidak apa-apa, tarik nafas sekali lagi. Lepas nafas. Mari angkat pelan ke atas. Nafas. Lepas, turunkan tangan dari samping kiri kanan. Kemudian dekatkan wajah ke kaki. Ya, cium lutut istilahnya. Bongkarkan kepala, lihat ke depan, tarik nafas. Jari-jari tangan tetap di bawah, pandangannya ke depan. Lepas nafas, kaki kiri ke belakang, kanan ke belakang, plank, papan, tangannya tegak, kita akan push up, tarik nafas, lepas nafas. Kalau tidak kuat, sentuhkan lututnya dulu, baru jatuhkan badannya. Tarik nafas, lepas nafas. Adu buka sana. Ambil beberapa nafas di sini, rilekskan nafasnya. Mari kaki kiri ke depan di antara kedua tangan. Pastikan di antara kedua tangan. Tekan tumit kaki kirinya di belakang, tapak kaki kanan di belakang. Tekan tumit kaki kanannya, tekuk lututnya, tempelkan dulu tangannya. Itulah ukuran tekukan paha dan lutut kirinya. Ya, sudutnya seperti ini, tidak dirubah lagi, hanya menegakkan badannya saja. Pastikan posisi tekukan lututnya tetap, tarik kuat tangan ke atas, tekan lagi badan ke bawah, Wirabandasana. 1, warrior 1, 2 kali tarikan nafas, lepas nafas. Kita akan banyak melakukan penahanan di sini. Tarik nafas. Lepas nafas.
turunkan pelan. Tangannya tegak, pandangan ke depan. Mari, kaki kiri rata ke belakang, tarik nafas. Kalau tidak kuat kakinya rata, turunkan saja, tidak apa-apa. Pandangan ke depan, tarik nafas. Yuk, lepas nafas, jatuhkan pelan. Kalau tidak kuat, sentuhkan lutut kanan dulu, tidak apa-apa. Jatuh. Tarik nafas. Lepas nafas. Bernafas normal. Amati nafasnya, bernafas normal. Mari, kaki kanan ke depan di antara kedua tangan. Tekan kuat tumit kaki kirinya di belakang. Melintang, tempelkan tangannya, itulah tekukan kaki kirinya. Mari tegakkan badan. Tarik kuat tangan ke atas, tekan ke bawah badannya 2 kali. Tarikan nafas, tangannya dekatkan ke kuping kiri kanan. Lepas nafas, tarik nafas, lepas nafas. Turunkan tangannya pelan, tangannya tegak, pandangan ke depan. Kaki kanan, sekarang rata ke belakang. Kalau tidak kuat, sentuhkan saja kaki kanan. Kita pusat lagi, tarik nafas. Lepas, kalau tidak kuat, sentuhkan lutut kiri dulu. Tarik nafas. Lepas nafas. Kembali, adu buka suasana. Bernafas normal. Bernafas normal. Mari tekuk dulu kedua lututnya. Kaki kiri ke depan. Kaki kanan ke depan. Doakan kepala, tarik nafas, lihat ke depan. Lepas nafas. Dekatkan dulu perut ke paha. Dekatkan wajah ke kaki. Mari tarik nafas. Angkat dua tangan ke atas. Tekuk lututnya. Tekuk dulu lututnya. Jepit kuping dengan kedua tangan. 2 kali. Tarikan nafas. Lepas nafas. Tarik nafas. Lepas nafas. Yuk angkat pelan ke atas nafas. Lepas tangan di dada. Pejamkan mata. Bernafas normal. Amati nafasnya. Amati detak jantungnya. Ya, cukup. Bebaskan tangan. Baik. Silakan yang ulap keringat. Kalau ada keringatnya. Pasti ada ya, pasti. Karena gerakannya kuat. Kalau dia merasa haus, boleh hanya membasahi tenggorokannya. Tidak apa-apa. Ya. Baik. Masih untuk beginners, lakukan penahanan. Begitu ada rasa sakit, kakinya getar-getar, langsung alihkan pikirannya kepada nafas. Tidak ada apa-apa, yang penting amati nafasnya. Kita akan merasakannya. Bagi yang baru, sensasinya mungkin nanti malam sedikit sakit badannya, besok pagi. Baik, masih gerakan berdiri. Jadi gerakan berdiri umumnya memberi semangat, energizing, memperkuat. Ya. Mari tetap di ujung matras. Angkat 2 tangan ke atas. Jatuhkan badannya pelan. Rilekskan saja, boleh menekuk lututnya. Kita beri sedikit aliran darah ke kepala, gantungkan kepalanya, rileks. Ya, cukup. Luangkan kepala ke depan. Tarik nafas, lepas. Mari kaki kiri ke belakang. Tekan kuat tumit kaki kirinya di belakang, tekuk lutut kanannya. Kembali kita ke Wirabhadrasana 1, dari bawah. Tekan kuat badan ke bawah, kuatkan perutnya.
tarik dua tangan ke atas, tarik nafas, ya lepas tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, lutut kanan tetap ditekuk, bentangkan tangannya, pandangan ke tangan kanan di depan, jari tangan kanan di depan. Biarkan sedikit bergetar-getar paha kanannya. Wirabhadrasana 2. Mari, tekan tangan kirinya ke bawah, pegang paha kiri dari belakang, kemudian tarik tangan kanannya ke belakang. Pandangan ke atas, Urdhva Wirabhadrasana 2. Pandangan ke atas, kemudian amati nafasnya untuk menjaga keseimbangan. Bernafas normal. Ya, cukup. Kembali bentangkan tangannya. Mari touch tangannya, turunkan tangan kiri di dekat telapak kaki kanan. Tarik kuat tangan kanannya ke atas. Pandangan ke tangan kanan di atas. Lakukan gerakan memutar tangan kiri di depan telapak kaki kanan. Tarik kuat tangan ke atas. Bagi yang sudah kuat, dekatkan lagi lutut kanannya ke arah bahu kiri. Tetap amati nafasnya. Ya, cukup. Turunkan tangan kanan. Mari dorong pinggulnya ke belakang. Kedua kaki lurus, pandangan ke depan. Perhatikan, kedua kaki lurus, pandangan ke depan. Kalau yang lututnya tertekuk, tegakkan saja badannya, tekan di atas lututnya. Seperti ini. Pandangannya ke depan, tarik nafas, lepas jatuhkan. Dekatkan perutnya ke paha, kemudian ditahan pada batas sakitnya. Semakin sering kita latihan, batasnya akan jauh lebih dalam. Semakin lama, semakin dekat wajah kita ke kaki kanan. Bernafas normal, nikmati batasnya, nikmati sakitnya. Cukup, dobrakkan kepala ke depan, lihat ke depan. Kedua kaki tetap lurus, angkat tangan kirinya ke atas. Trikonasana. Pandangan ke tangan kiri di atas. Badan tidak membungkuk. Ya. Badan tidak membungkuk begini, tetapi tarik bahu kirinya. Sehingga tangan kanan, tangan kiri satu garis lurus. Bagi yang sudah kuat, tempelkan telapak tangan kanannya di bawah. Kemudian tangan kirinya ke atas tegak. Tangan kanan, tangan kiri satu garis lurus ke atas, ke bawah. Ya, cukup. Turunkan pelan. Mari dorong lagi ke depan. Yuk, kaki kanan ke belakang, papan. Seperti papan, badannya lurus. Pandangan ke depan, kita pusat lagi. Tarik nafas. Lepas, kalau tidak kuat, turunkan lututnya. Jatuhkan badan. Tarik nafas, Ujjalasana. Lepas nafas, jatuhkan badan. Mari, jatuhkan dulu badannya. Silakan tekuk dua kakinya. Begini, rilekskan. Salam pasang. Yuk, baik. Ambil kaki kiri dengan tangan kiri, kaki kanan dengan tangan kanan. Kita lakukan Mayurasana. usur, ya, dan Mayurasana. Yuk, tarik nafas, angkat dada, kemudian tendang kuat. Lakukan di ujung kemampuan. Di ujung kemampuan, amati nafasnya, jangan sekali-sekali menahan nafas. Ya, cukup. Turunkan pelan. Tangan, telapak tangan di kiri kanan dada, tempelkan dulu pipi kanannya, rilekskan. Ambil beberapa nafas. Angkat badannya perlahan. Kobra. Angkat bokong, kembali. Aduh, lupa sekali. Silakan tekuk lutut kiri kanan bergantian. Tekuk lutut kiri kanan bergantian. Ambil beberapa nafas. Amati nafasnya. Dengan pengamatan nafas, kita akan jauh bisa menghemat energi kita, ya.
menguasai pikiran kita, menguasai keadaan di sekeliling kita, mengamati badannya. Mari kaki kiri ke depan. Kita akan di sisi kakinya lagi, tempelkan dulu tangannya, tempelkan telapak kaki kanan di belakang, tempelkan tumit kaki kanan di belakang, kemudian tegakkan badan. Pastikan tumpuan lutut kirinya tetap, tarik dua tangan ke atas, tekan badan ke bawah. Bila pada sana satu, dekatkan tangan ke kuping kiri kanan, 2 kali tarik nafas, lepas nafas. Kita tidak menggerak-gerakkan kakinya begini, tahan, sakit rame-rame. Tarik nafas sekali lagi, lepas nafas. Tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang, pandangan ke tangan kiri di depan. Tetap tekan kuat badannya ke bawah. Nikmati batasan sakitnya di paha kiri. Yuk tekan tangan kanan ke bawah, tarik tangan kiri ke belakang. Amati nafasnya. Amati nafasnya. Ya cukup, tangan yang kuat. Yuk putar, turunkan tangan kanan, tarik dua tangan kiri ke atas. Pandangan ke tangan kiri di atas. Pariwurta, Paswa, Konasana, Reform, Side Angle Posture. Pandangan ke tangan kiri di atas. Bagi yang sudah kuat, dekatkan bahu kanannya ke lutut kiri, kemudian tarik tangan kirinya ke atas. Amati nafasnya. Amati nafasnya. Tidak ada apa-apa di sini. Tidak bikin capek kalau kita mengamati nafasnya. Cukup turunkan tangan kiri, dorong pinggul ke belakang. Dua kaki lurus, pandangan ke depan. Bagi yang tidak bisa lurus, masih sakit, tegakkan pandangan ke depan, tarik nafas, lepas pelan-pelan. Dekatkan perutnya ke kaki kiri, yang sudah kuat turunkan tangannya, dekatkan wajah ke kaki kirinya, bernafas normal. Yuk dongakan kepala, lihat ke depan, baru angkat tangan kanan ke atas. Kedua kaki tetap lurus, tariklah di bahunya ke belakang, bahu kanannya ke belakang, pandangan ke tangan kanan di atas, tangannya tegak saja ke atas. Bernafas normal, tangannya tegak ke atas. Ya, cukup turunkan tangan kanan, dorong ke depan. Sedikit lagi kita akan istirahat, masih dengan tapak terposelan. Mari tangannya tegak, kaki kiri ke belakang, papan, tapi bukan dada sana, kepala ke sana. Badannya lurus, kita akan usap. Jari-jari tangan dibuka kuat. Tarik nafas, pandangan ke depan, lepas nafas. Kalau tidak kuat, sentuhkan dulu. Tarik nafas, kedua buka sana. Sekarang kedua tangan lurus, lepaskan ke badan. Tempelkan dulu pipi kiri. Mari tekuk kaki kanan. Ambil dengan tangan kanan. Tekuk kaki kiri, ambil dengan tangan kiri. Lakukan gerakannya. Busur ya, seperti busur. Yuk, angkat dada, tendang ke belakang. Lakukan ujung kemampuan. Yang lebih kuat lagi, angkat lebih tinggi lagi. Kemudian boleh goyang-goyangkan badan ke kiri ke kanan. Ya. Cukup, turunkan pelan. Tempelkan dulu pipi kiri. Amati beberapa napas, nikmati napasnya. Mari, tangan di samping kiri kanan dada. Ya, kita kobra. Yuk istirahat. Dorong badannya ke belakang. Sentuhkan bokongnya di bumi, sentuhkan dirinya ke matras. Bernafas normal.
Bernapas normal. Nikmati nafasnya. Nikmati nafasnya. Ya, cukup. Tegakkan badannya. Silahkan rilekskan badannya, tegakkan badannya. Yang mau lap keringat, silahkan. Dalam melakukan asana, ya, yoga asana, sebenarnya semakin pelan itu akan terasa sedikit lebih capek ya. Tetapi pada saat pelan disitulah kita sebenarnya memanfaatkan waktu pelan itu dengan pengamatan nafasnya. Itu akan menghemat energi kita, menghemat tenaga kita, ya. Kemudian membuat pikiran jauh lebih, ya sedikit lebih tenang daripada kita memikirkan pose itu. Jadi kalau terlalu banyak mikir pose, kadang-kadang kita suka panik. Pokoknya tidak keruan-keruan, pindah kaki, kacau gitu. Tapi begitu kita ada masalah dengan pose, ambil dulu napasnya, amati napasnya, kemudian lihat posenya, oh begini. Tidak semua orang harus sama ya. Temukan batasnya sendiri, temukan badannya sendiri. Ya. Oke, silakan yang lap keringat, yang mau minum silakan minum sedikit. Jangan banyak-banyak. Kita lakukan keseimbangan seperti biasa, keseimbangan berdiri sebentar, melatih batasan-batasan takut kita. Kadang-kadang ada sesuatu yang buat kita takut, yang sesungguhnya harusnya kita tidak takut. Gitu. Karena rasa takut juga bisa timbul dari bawah sadar kita. Ya. Jadi pengendalian batas takut dan tidak takutnya. Yuk. Sikap mohon ya. Wiskasana. Mari kita langsung saja kaki kiri di atas lutut kanan. Amati nafasnya, pandangan satu titik di depan. Bagi yang sudah mau lebih kuat lagi, kunciannya ada di sini, tempelkan kuat, kuatkan perutnya. Tetapi bagi yang baru, bagi yang merasa tidak bisa, sentuhkan ujung jari kaki kiri di matras, tumit kaki kiri di mata kaki kanan. Ini saja. Kalau sudah merasa lebih berani, taruh di sini. Ya, angkat lagi, angkat lagi. Ya. Amati nafasnya, pandangan satu titik di depan. Pikiran tidak usah memikirkan apapun, amati nafasnya. Yuk, angkat tangan ke atas. Ditahan. Tarik nafas. Boleh diangkat pelan-pelan, kalau kemudian jatuh, pelan-pelan angkat lagi. Mari tarik nafas, tekuk lutut kanan, tekuk sedikit ke bawah, baru bawa tangannya ke belakang. Boleh begini, boleh yang di atas ini begini, tarik ke belakang, tahan. Oke, amati nafasnya, pandangan satu titik 2 meter ke depan. Amati nafasnya. Ya cukup, kembali tegakkan badan, tarik nafas. Kuatkan perutnya, lepas, turunkan tangan dia. Turunkan kakinya, gerak-gerakan kaki. Mungkin nanti kalau kita sudah terlatih lebih banyak, kita akan lakukan beberapa gerakan seperti ini ya. Contohkan dari nafas, sudah lepas tekuk lututnya, turunkan pelan, tangannya ke belakang, kemudian diayun tangannya ke tengah, siku kiri, lutut kiri, tarik tangannya ke kanan ke belakang. Tekan lagi badannya ke bawah, kemudian kembali tangan ke tengah, tarik nafas. Kemudian lepas, jatuhkan badan ke belakang. Baru cium lutut kanannya. Dongakkan kepala, kemudian tekuk lututnya, duduk di tumit kaki kanan, baru angkat tangan. Nanti kalau sudah sering dilatih ya, kita akan membiasakan itu. Ya. Dari awal kita latih dulu batas-batas keseimbangan kita, batas-batas takutnya. Mari gerakkan kakinya. Yuk, kaki kanan ditekuk, tumit kaki kanan menyentuh mata kaki kiri. Bagi yang baru, ya. Bagi yang sudah merasa lebih kuat, boleh di sini kuat hatinya, bukan kuat fisik ya.
Angkat. Ini karena gerakan keseimbangan di atas 50% persoalan pikiran. Mari angkat kedua tangan ke atas. Bernafas normal. Ya. Amati saja nafasnya, pandangan titik di depan. Tarik nafas, lepas, tekuk lutut kiri yang di bawah. Yuk tangan ke belakang. Lakukan saja apapun posisi kakinya begini. Amati batas-batas takutnya. Amati nafasnya. Ya, cukup kembali tegakkan badan, angkat kedua tangan ke atas, tarik nafas. Lepas nafas. Berikan tangan di dada. Bebaskan kakinya, gerak-gerak. Ya. Keseimbangan kaki maupun keseimbangan tangan umumnya tidak banyak mengambil tenaga, ya. Yang dilatih yang memerlukan banyak itu adalah banyak pikiran yang harus dihilangkan. Bagaimana kita berkonsentrasi mengamati nafasnya. Baik, keseimbangan kaki. Satu lagi. Rata raja sana, kaki kiri tekuk ke belakang, ambil dengan tangan kiri dari dalam. Kaki kiri diambil dari dalam, bukan dari luar, dari dalam, dengan tangan kiri. Nah, yuk angkat tangan kanannya ke atas, tarik nafas, lepas. Tendang, semakin ditendang kaki kirinya akan semakin seimbang, pandangan satu titik di depan. Amati nafasnya. Kalau sudah jatuh, ulangi lagi. Bangun pelan. Nikmati nafasnya. Ayo, jatuhnya jangan sekali, jatuhnya 3 kali. Angkat lagi. Amati nafasnya. Jatuh sekali, bangun 2 kali, amati nafasnya. Kalau jatuh, tertawakan diri sendiri. Oke, pandangan satu titik di depan, tidak usah lihat ke kamera, tidak usah lihat ke kamera, pandangan satu titik di depan lantai. Kemudian amati nafasnya. Dengan pengamatan nafas, kita akan bisa mengendalikan. Ya, itu otomatis badannya akan terkendali sendiri. Ya. Baik, turunkan. Mari di sisi yang satunya, kaki kanan ditekuk, ambil dengan tangan kanan dari belakang, dari dalam ya, dari dalam. Mari tarik nafas, jatuhkan badan ke depan, tendang kuat ke belakang. Pandangan satu titik, bernafas normal. Bagus, sampai ada yang bersin-bersin, nggak apa-apa, amati saja. Tarik nafas, lepas nafas, pandangan satu titik di lantai, pikiran tidak kemana-mana. Ayo Mbak Katrin lagi. Mana Mas Nurdin? Bagus Mas. Amati nafasnya. Baik. Cukup. Ayo Mbak Wati, bagus. Pengamatan nafas itu akan membuat kita jauh lebih tenang, jauh lebih seimbang. Ya, jangan khawatir. Kalaupun kemudian jatuh, nggak ada yang patah-patah karena ini, ya. Amati terus, amati terus. Nanti kita akan tambah terus supaya tantangannya lebih kuat lagi. Ya, pengamatan nafas penting. Mari kembali keseimbangan tadi, keseimbangan kaki. Sekarang keseimbangan kaki dan tangan. Ya, keseimbangan kaki dan keseimbangan tangan sekaligus. Yuk, berdiri di ujung matras. Berdiri di ujung matras, angkat kedua tangan, jatuhkan badan pelan, yuk kaki kiri ke belakang, kanan ke belakang, badannya lurus seperti papan, seperti orang-orang pusat. Itu kuatkan perutnya, biar jari tangan dibuka kuat. Satu lagi, kuatkan hatinya, ada ke depan, angkat kanan kiri ke atas. Angkat tubuhnya lebih tinggi lagi, ayo. Kaki kiri di atas kaki kanan. Nah, lebih takut lagi, bikin takut lagi. Lakukan saja.
Sekarang angkat kaki kirinya. Ayo. Nggak apa-apa jatuh, angkat lagi. Pelan tapi ya. Yuk, satukan kakinya. Tekuk lutut kiri ke belakang. Jinyitkan kaki kiri, dorong perut ke atas. Rilekskan. Tekuk lutut kiri, jinyitkan kaki kiri di belakang. Tekuk lutut kiri ke belakang. Jinyitkan, dorong perutnya ke atas. Kepalanya rileks. Yuk, beberapa sudah bagus. Ayo, Mas Patah. Cukup, satukan lututnya. Satukan kakinya, turunkan kedua lutut. Turunkan kedua lutut. Kita duduk. Kita duduk, bersimpuh, kemudian senyum-senyum. Tertawakan dirinya sendiri. Ya, tangannya getar-getar begini di bawah. Nggak apa-apa, perjuangan hidup seperti itu. Kita harus melewatinya, ya. Jangan difikirkan getar-getar, tidak bikin patah-patah juga nggak ada. Yang ada Mas Patah saja di sini. Baik, kita sisi satunya lagi. Ayo, papan, baik. Badannya lurus. Kuatkan perutnya. Yuk. Kuatkan hatinya. Yuk. Angkat tangan kanan ke atas. Jari-jari tangan kiri mencengkeram kuat di bawah. Kaki kanan di atas kaki kiri. Ayo langsung saja angkat kaki kanannya. Amati nafasnya. Oke, Bang Jonathan, silakan. Itu sudah pegang jempol kaki kanan dengan tangan kanan, tendang kuat ke atas, bagus. Amati nafasnya. Yang sudah jatuh, ayo lagi. Jatuhnya jangan sekali, 2 kali, 3 kali, angkat lagi, tapi tetap nafasnya. Oke. Tekuk lutut kanan, jinyitkan, dorong perut ke atas. Ini seperti yang ada di depan. Beli order, kayaknya freeze deh videonya. Beli order. Bentar ya teman-teman, kayaknya jaringannya patah. Beli order kayaknya freeze deh. Oke. Oke, yang lain boleh istirahat dulu. Maaf, terputus teman-teman. Ya. Oke. Saya pakai yang satu ya, yang dari HP. Ya. Yang satu pakai LAN tadi keseret, mungkin putus ya. Oke, sebentar. Sambil istirahat. Ya. Lap-lap keringat, minum-minum sedikit. Seteguk. Oke. Sebentar. Saya pakai ya. Saya co-hostkan dulu periode yang satu. Oke. Ya, sudah. Oke. Kameranya hilang, Teman-teman. kena jari. Ketutup jari. Ya, kamera saya tutup. Saya masih coba pakai ini ya, yang apa namanya dari LAN-nya. Oke. Sebentar ya Mas, saya sambungkan dulu. Iya. Ternyata seru ya, beginners itu. Oh iya, ditahan lama-lama. Jadi keringatnya juga banyak. Oke. Yang mikir, oh ini beginners gitu, bisa tahu. Beginilah beginners. Iya, intinya begini, jadi pelan ya. Pelan, posenya basic-basic saja ya, pelan. Kemudian pengamatan
Ya, justru yang basic beginilah yang kita lebih banyak mendapat mengamat untuk apa? Keinginan untuk mengamati gitu ya. Keinginan untuk mengamati. Jadi ada keinginan untuk mengamati. Lumayan bikin capek ya. Yang penting nggak boleh capek hati. Oke. Boleh kalau pakai HP boleh ya? Boleh. Mari kita lanjut dengan posisi duduk ya. Silakan duduk. Silakan duduk. Luruskan kaki ke depan. Silakan. Kita akan lakukan gerakan cium lutut. Ya, pegang pergelangan kaki dengan kedua tangan, boleh menyambut. Pandangan ke depan, tarik nafas, lepas nafas, jatuhkan badannya pelan. Ditahan di situ, ya. Ditahan pada batas sakitnya. Ditahan pada batas sakitnya, bernafas normal. Amati saja pandangannya ke depan, ke arah jempol kakinya. Ya, cukup. Tegakkan badan. Mari angkat kaki kirinya. Ambil dengan kedua tangan, luruskan kaki kiri. Tetap di ujung kemampuan. Amati nafasnya, amati batas sakitnya. Cukup, kembali turunkan sedikit kakinya. Kemudian ambil dengan tangan kanan dari luar. Angkat tangan kiri, kemudian putar ke belakang. Ini semua ada di dalam video kita, tutorial kita. Pandangannya ke belakang, kemudian amati nafasnya. Yuk, kembali pandangan ke depan. Tekuk lutut kanan, kemudian angkat kaki kanannya. Ditahan sedikit keseimbangan. Bernafas normal. Ya, cukup. Bebaskan pelan-pelan. Turunkan. Gerak-gerakan kakinya, tulang belakang tetap tegak. Ya, mari. Angkat kaki kanan. Ambil, dekatkan ke wajah. Nikmati batasan sakitnya. Ya. Kemudian ambil telapak kaki kanan dari luar dengan tangan kiri. Kemudian angkat tangan kanan ke belakang. Pandangan ke tangan kanan di belakang. Bernafas normal. Cukup, pandangan ke depan. Yuk, pelan-pelan tekuk dulu lutut kirinya, baru angkat kaki kiri. Amati nafasnya, jaga nafasnya untuk keseimbangan. Ya, cukup, turunkan pelan-pelan. Mari gerak-gerakan dulu kakinya, rilekskan. Ya, yuk tekuk kedua lututnya. Tekuk kedua lututnya, kita akan lakukan naukasana. Yuk, angkat kedua kaki, luruskan, amati pangkal pahanya. Kemudian luruskan kedua tangan, ditahan beberapa nafas, tarik nafas, lepas nafas, tarik nafas,
lepas nafas. Yuk, jatuhkan badannya ke belakang. Tidur, terlentang. Gerak-gerakan kakinya. Gerak-gerakan tangannya yang rileks. Mari ditekuk kedua lutut. Yuk, ambil pergelangan kaki dengan kedua tangan. Kita akan lakukan pose jembatan. Mari. Angkat perutnya, angkat dada, sampai dagu menempel di dada. Bernafas normal. Angkat dada lebih tinggi lagi, dekatkan lagi dagunya ke dada. Bernafas normal. Bernafas normal. Ya, cukup. Turunkan pelan. Mari kita lakukan pose terakhir. Tangan lurus di bawah badan. Lurus di bawah badan. Tidur di atas kedua tangan. Kemudian luruskan kakinya. Sikap ikan atau matsyasana. Yuk, angkat dadanya. Kemudian gantungkan kepalanya rileks. Bertumpu dengan kedua sikunya. Bernafas normal. Bertumpu dengan kedua siku. Bernafas normal. Ya, cukup. Tegakkan badannya, bebaskan badannya, kemudian tegakkan kakinya, tekuk lututnya, kemudian lakukan baby happy. Gerak-gerakan kakinya, gerak-gerakan tangannya yang rileks. Gerak-gerakan tangannya rileks. Kemudian dirangkul kedua lututnya. Dirangkul kedua lututnya, goyangkan badan ke kiri ke kanan. Lakukan pijatan di otot-otot tulang belakang. Mari gulingkan badan ke kanan. Mari kita bangun perlahan. Baik, kita duduk lagi sikap setengah padma. Silakan, mudah-mudahan kelihatan. Silakan ibu-ibu, kaki kiri di atas, bapak-bapak kaki kanan di atas. Duduk nyaman. Kalau sudah merasa nyaman, telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, taruh di atas telapak kaki. Kita tenangkan jantung pada posisi tegak sebelum mengakhiri yoga asana pagi ini. Silakan telapak tangan kanan di atas telapak tangan kiri, taruh di lipatan kaki. Kemudian pejamkan mata. Tenangkan jantung pada posisi tegak. 7 kali tarikan nafas. Ya, cukup. Gosok-gosokkan tangannya sampai hangat.
tempelkan di wajah, kemudian dorong ke belakang. Mari getar-getarkan di belakang, di atas ginjal. Baik, itu tadi teman-teman sekalian, maaf ada masalah sedikit. Oke, saya sudah pakai yang laptop, Mas. Oke. Oke, tadi ada masalah sedikit dengan saya pakai LAN ya, kemudian terus waktu geser laptopnya. Gitu latihan kita hari ini. Sekali lagi maaf ada masalah teknis. Mudah-mudahan bisa berguna ya. Jadi itu yoga basic untuk pemula. Mudah-mudahan kita bisa latihan setiap minggu paginya, walaupun nanti mungkin pandemi sudah berlalu. Gitu Mas Patah, Mbak Riri dan teman-teman sekalian, terima kasih atas semangatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Namaste. Salam hormat buat teman-teman sekalian. Namaste. Baik. Terima kasih Bli Ode, luar biasa ya latihan hari ini teman-teman. Walaupun pelan, latihannya juga basic aja, namun lumayan berkeringat. Capek asal jangan capek hati, kata Bli Ode tadi. Sepanjang latihan tadi, beliau terus mengingatkan juga untuk tidak memikirkan apapun. Jangan memikirkan pose, fokus saja pada pikiran dan nafas masing-masing. Karena pengamatan nafas itu memperbaiki fokus dan keseimbangan tubuh. Dan Hatha Yoga itu ternyata selain bermanfaat untuk memperbaiki kesehatan tubuh, juga membantu memperbaiki kesehatan mental. Termasuk berani menertawakan diri sendiri kalau jatuh. Begitu ya beliau deh. Ya, betul. Baik, sebelum ditutup ada pertanyaan dari Mbak, Mas, teman-teman semua. Sambil saya juga cek di chat box. Ada semua, terima kasih beliau ada Gembrobios, kata Mbak Yayu Mulia. Gembrobios tuh. Pelan tapi gobios, kata Mbak Ainun. Terima kasih beliau ada. Salam sehat selalu. Terima kasih teman-teman. Ada yang mau menanyakan langsung pada beliau ada? Mas Mbak? Mau tanya, permisi. Ya. Silakan Mbak. Mbak siapa ini? Susah nih bacanya. SPS Watins. Oh, oke. Silakan Mbak. Halo Bu Ya. Oda. Oh iya, ini geng saya. Oh, geng. Geng sehat. Halo ya, Mbak geng Oka. Sehat Mbak Oka. Sehat. Makasih. Mau tanya itu untuk berdiri satu kaki, itu kakinya kan diangkat supaya nggak melorot itu gimana caranya? Kakinya tuh yang pas diangkat itu kok turun ke bawah. Gimana? Ya. Ada kuncinya itu apa? Maksudnya ada lemnya apa? Kok bisa menetap di pangkal paha? Makasih. Oh iya. Itu kan pilihannya banyak. Jadi boleh ditempel di samping, kemudian di atas lutut supaya nggak melorot gitu. Terus diangkat lebih tinggi itu justru supaya juga lebih melorot, tidak melorot lagi gitu, karena begitu kaki diangkat lebih tinggi itu kuncian ke arah pahanya akan lebih kuat gitu. Ya. Kemudian lutut yang diangkat itu ditarik ke belakang supaya terasa tekanannya gitu. Jadi yang mengambil tenaga itu di situ sebenarnya. Ya. Berkonsentrasi di situ nekan, kemudian masalah melorot dikit nggak apa-apa lah sama teman gitu. Melorot dikit. Ya. Tetapi yang penting benar pandangan kita satu titik di lantai. Tapi saya lihat beberapa teman itu karena melihat pose ke arah HP atau ke arah TV atau layar itu konsentrasinya terganggu jatuh. Ya. Lihat dulu posenya, kemudian lihat satu titik di depan, kemudian amati nafasnya. Ya. Kalau pikiran kita lihat pose lagi ke arah layar, kemudian lihat titik, terus lihat kakinya lagi, terus berpikir lagi kapan jatuhnya, ya udah jatuh beneran. Gitu. Ya. Jadi nanti makin lama itu otot perut kita juga berperan penting di situ, jadi akan lebih kuat ya.
Yang satu lagi pasti kuatkan hatinya gitu. Jangan banyak mikir ya, Beli. Jangan banyak Ya. mikir. Iya, Mbak Wati ada di Bali sekarang ya, Mbak? Iya ini Nusa Dua. Oh, sama Pak Dirjen ya. Sendiri kok. Oke. Makasih. Terima Sehat kasih. selalu. Kita bisa ketemu ya, mudah-mudahan ada waktu. Sama-sama. Hari ini Iya, kayaknya. kepingin main ini. Iya, makasih. Kepingin main boleh nggak? Boleh, Mbak. Nanti saya jemput ya, Mbak. Dijemput juga ya, Beli? Jauh tikus. Lemak yang ini mahal ini. Jauh Singapura. Makasih. Ada yang lain? Ya. Makasih Mbak Watin. Ada teman-teman yang lain yang mau bertanya? Nih, Mbak Yayu Mulia, gerakan terakhir yang dinamis itu aku mau pelajari terus, bolak-balik jatuh. Wah, ingat Mbak kata Beli Ode, kalau jatuh ketawain aja diri sendiri. Mbak apa Mas Indi ini, matur suksma Beli Ode, Mas Watan, sama-sama. Walau suasana hujan tetap gobios dan suger. Salam sehat dan bahagia selalu semuanya. Terima kasih yang lain yang sudah mengisi chat room. Ada yang mau bertanya lagi, Mbak Mas, sebelum kita tutup? Oh iya, ada Mbak Asih nanya ini nanti ada rekaman di YouTube enggak ya? Biar bisa ngulang. Ini saya jawab, ini sudah saya rekam. Mudah-mudahan nanti convertingnya berhasil, kemudian enggak di YouTube-nya juga berhasil. Jadi enggak janji, tapi kita usahakan ada. Kecuali gagal teknis. Karena saya gaptek. Ya, itu sedikit bertanya karena memang basic, posenya sedikit, tidak banyak, sekitar di bawah 20 pose lah. Gitu. Tetapi dari pengalaman yang seperti inilah yang justru banyak menterapi ke dalam. Ya. Untuk biasanya kalau saya ada orang bukan pasien ya banyak orang keluhan, ya stres, datang ke rumah nangis-nangis gitu, terapi seminggu, 2 minggu udah bisa ketawa-ketawa. Seperti ini saja. Jujur saya katakan, ini emak saksinya. Datang ibu-ibu curhat gitu, terus ada apa tuh Pak? Orang kok curhat mau apa sih katanya? Oh ya udah curhat sama istri saya ada bareng gitu ngomong. Ya, terus datang latihan gitu. Karena apa ya? Basic pendalaman orang berbeda-beda sampai di mana akan terasa kok dalam 6 bulan itu perbedaan antara pada saat kita memulai dan 6 bulan setelah mulai. Tetapi efek itu kita akan rasakan setelah hari ke-10 ya, kalau latihan kita berturut-turut dulu seminggu. Ya. Tapi kalau latihan seperti ini seminggu sekali, ya malah nggak ngefek. Yang paling penting itu yang Surya Namaskara itu sun salutation itu target tulang belakang kita benar. Ya. Jadi dihafalkan itu saja. Itu lakukan 5 putaran, 5 kiri, 5 kanan, 7 putaran, 7 kali 7 kanan. Itu sangat bagus efeknya untuk memberi semangat hidup, terutama kalau malas lakukan paksa dulu. Ya. Pasti bagus, tulang belakang kita bagus ya. Ya tulang belakang mungkin beberapa di antara kita di sini banyak yang dokter yang mengerti tentang bagaimana sih pentingnya tulang belakang gitu. Itu tidak usah dijelaskan, sangat penting ya. Di situ kalau dari filosofi yoganya disitulah sesungguhnya semangat gitu ya, sumber energi kehidupan itu kuncinya dari situ ya. Jadi pelihara tulang belakang. Yang lain-lainnya itu boleh saja, tapi tulang belakang itu efek ke arah otak kita itu sangat menentukan sekali ya. Jadi yang 6 gerakan itu yang diulang-ulang itu sudah ada Namaskara kiri kanan, sangat bagus saya sarankan. Kalau nggak bisa yoga, bisa itu saja sudah bisa jauh lebih hebat dari orang yoga yang naikkan kaki ke atas. Kembalikan kepada dirinya sesuai dengan kebutuhannya sendiri, gitu. Bukan kebutuhan gurunya atau orang lain. Ya. Baik, ada teman-teman lain? Oh, ini ada nih dari Mbak Tia Beli. Adakah gerakan yoga untuk mengurangi sakit gigi? Enggak Beli. Mbak Tia lagi sakit gigi, aduh kasihan. Gigi itu mengurangi sakit gigi agak sakit awalnya gitu ya, cabut aja gitu.
Ya daripada repot sampai patah satu gigi ini belum berani. Iya, jadi sakit gigi ya cabut aja. Cabut tasana. Cabut tasana. Atau dokter gigi asana. Mbak Tia, semoga cepat sembuh. Ya. Saya tanya. Iya, monggo Mbak Ita. Ya, ini sampai sekarang kok belum bisa ya yang Surya Namaskara. Yang itu kan yang badannya apa? Dada. Oh, yang Astanga. Bukan Astanga atau bukan yang pokoknya jentit terus apa badannya depan itu loh. Itu apa? Itu bukan Surya Namaskara ta? Kobra. Ya bagian dari Surya Namaskara. Itu loh yang gini terus ininya gini. Oh, ini apa itu? Itu bukan Surya Namaskara. Itu bagian dari Surya Namaskara. Oh, Surya Namaskara itu satu seri gitu tadi tuh. Ya, itu 12 pose. Oh. Loh kalau 6 plus 6 pose dari 12. Habis dari lurus begini yang apa ditekuk badannya ke bawah itu loh. Ya, kemudian dada di lantai, dada di bawahnya itu tangannya mau menurunkan ininya badannya ini ke depan itu. Pelan-pelan Mbak Ita, mulai dari hidung dulu. Iya. Itu biasanya memang itu ya, memang dari hidung dulu. Itu terus memang hidung, susah ya. Terus dada gitu. Itu memang susah gitu ya. Apalagi kalau dipikirkan gitu, susah sekali. Pas aku nggak bisa sih naruh dada di antara kedua tangan gini. Iya itu. Dada udah gitu aja. Kalau banyak mikir, aku nggak bisa deh kayaknya. Belum mulai sudah aku nggak bisa nih gitu. Ya sudah nggak bisa gitu. Jadi saya contohkan ya mumpung ada waktu. Jadi posisinya udah jelas ya. Tangan tegak, paha tegak, gini. Ya. Kemudian turunkan dada di antara kedua tangan. Gampang sekali loh. Minggir, ya. Terus ya ini dada turunkan di antara kedua tangan. Jatuh aja. Tuh. Cuma naruh dada aja sama dagu di depannya. Tapi kalau pakai mikir tangan begini. Enggak macam-macam pikirannya ini. Tangan begini tangannya. Ya, taruh aja udah. Atau gini aja taruh dulu jatuh. Ya. Terus angkat bongkongnya. Tarik belakang gini udah. Ya. Sekali bisa itu akan tidak pernah lupa. Ya. Tetapi kalau dari awal sudah mikir aja, tangan terus ini macam-macam, udah kebanyakan pikiran. Problemnya Mbak Ita itu sederhana, Bli. Waktu mau menurunkan dada belum sampai lantai itu hidungnya udah ke lantai. Enggak. Ya. Enggak bisa tuh turun gini nih toh. Bisa turun ini. Nah, rasanya tangannya itu enggak kuat ini loh. Bukan nggak kuat, itu perasaannya saja. Perasaan ya. Iya, pikiran. Itu banyak dirasa. Hambatan itu gitu. Bebaskan. Mau jatuh, mau kecedut, mau hidungnya kena, pesek dikit nggak apa-apa, ntar lagi nggak apa-apa udah. Nanti pakai jepitan jemuran, Mbak Ita. Oh iya, ini ada pose untuk menanggulangi rasa sakit sebelum saat datang bulan. Itu umumnya begini. Banyak kasus gitu ya ibu-ibu atau mungkin masih gadis gitu. Setelah latih nggak sampai sebulan juga ya, yang penting rutin ya, masalahnya di rutin aja. Makanya saya ulangi lagi, kalau ada orang seperti itu saya seminggu itu saya paksa harus setiap hari sekali. Ya. 7 hari sampai 8 hari atau sampai 10 hari, rasakan satu bangun tidurnya pada saat hari ke-10 lah gitu ya. Kemudian rasakan nafasnya bagaimana saat hari ke-10-nya. Kemudian rasa enaknya di badan itu pada saat itu setelah selesai melakukan latihan rutin awal ya. Nanti setelah itu boleh deh 2 kali, 3 kali. Jadi yang rasa sakit misalnya pada saat datang bulan itu gerakannya open hips, kebanyakan membuka kaki, twisting ya yang banyak gini. Ya, itu cepat.
Ya, dari pengalaman juga ya. Ya, gerakan memutar. Surya Namaskara juga bagus sama, yang penting perutnya selalu kuat ya, pijatan di organ tubuh bagian dalam. Itu intinya. Ya, saya rasa itu dari pengalaman sudah cukup bagus, cepat menghilangkan rasa sakitnya. Monggo. Ya, ini tadi ada ini Tante Titin ini temannya mama saya, ikutan yoga dari Bandung. Dagunya yang nyentuh duluan ya, bukan hidung kan? Kalau gerakan yang tadi yang buat Mbak Ita tadi. Ya kalau memang jatuhnya di hidung dulu ya nggak apa-apa, memang nasib gitu. Yang di hidung dulu itu khusus Mbak Ita, kalau yang lain dagu dulu. Nah, itu sedikit memang ada di tulang belakang atas ya, sedikit agak kaku. Tapi sering kalau kena hidung duluan, boleh didorong sedikit ke depan dadanya, tidak usah di antara kedua tangan, sedikit di depan. Artinya bokongnya sedikit keangkat. Kalau persis di antara kedua tangan itu kan bokong sedikit melengkung, itu tulang belakang netral, sangat nyaman sekali sebenarnya ya, enak sekali. Jadi kalau memang ada yang masalah takut kena hidung duluan, dorong sedikit lebih ke depan lagi, jadi kenanya di bibir gitu. Nggak apa-apa, semua orang mengalami. Ya paling lipstiknya gitu kalau gitu. Kalau hilang listrik doang nggak mau beli jontornya itu ntar. Aduh, ya Allah. Ya nggak apa-apa, mau dagu duluan, hidung duluan, pokoknya gitu aja gitu ya. Jadi astanga itu artinya 8 anggota tubuh menyentuh bumi. Jadi 2 kaki, 2 lutut itu 4, dada dagu 6, tangan kiri kanan 8. Astanga namaskara, penghormatan kepada bumi gitu ya. 8 anggota tubuh menyentuh bumi. Ya kalau masih ada 7 nggak apa-apa, 6 juga nggak apa-apa. Gitu. Niatnya udah 8 yang penting. Yang penting niati aja gitu. Bagus kok tulang belakang. Ya. Baik, ada lagi teman-teman, Mas, Mbak yang mau bertanya? Saya Mbak Rere, saya mau menyampaikan sesuatu. Ya, monggo Pak Patah. Ini teman-teman dalam kaitannya dengan niti laku, tanggal 18 itu acara niti laku nanti hibrid, jadi lebih banyak ke daring. Nah, kita diberi slot 5 menit untuk fun yoga. Jadi nanti tolong teman-teman bisa ikut di acara niti laku itu mulai jam 7:30 sampai dengan kira-kira jam 12. Nah, fun yoga itu ada di menjelang jam 8. Jadi di precondition. Nanti ikut saja secara daring untuk join di link yang bisa kita dapatkan di link untuk mengikuti niti laku secara daring. Itu 1. Kemudian tanggal 19-nya, karena kebetulan hari Minggu itu kita tetap akan melakukan yoga rutin ini, Nusantara Beryoga Bersama Kagama, tetapi kita akan jadikan spesial Dies Natalis. Dan itu akan kita jadikan hibrid juga, offline-nya atau luringnya itu nanti di Balairung, GM. Silakan teman-teman yoga yang mau dan bisa datang ke Balairung, silakan nanti datang ke Balairung. Terus kemudian yang selebihnya yang tidak bisa datang ke Balairung, ikuti via daring. Nah, nanti untuk tanggal 19 itu kemungkinan besar linknya berbeda dengan yang biasa kita pakai ini. Karena link yang kita pakai ini hanya muat sampai dengan 100 peserta. Nanti mudah-mudahan kita bisa pakai yang lebih banyak lagi pesertanya. Kita harapkan semuanya bisa ikuti daringnya. Nah, yang sedang di Jogja atau bisa menyempatkan diri untuk datang ke Jogja, sekalian liburan, sekalian acara Dies Natalis yang lain-lain, mungkin sekalian reuni dengan teman-teman fakultasnya. Tanggal 19 kita beryoga di Balairung. Nah, temu darat juga bagi teman-teman yoga, karena selama ini kita hanya bertemu di ruang Zoom saja. Demikian, monggo Mbak Rere.
Baik, terima kasih Pak Patah. Nah, silakan teman-teman yang mau bergabung. Saya sih kalau bisa terbang sekarang udah kepengen ke Jogja aja ntar ngikut-ngikut laku. Baik, beliau deh sebagai penutup ada pesan untuk para peserta hari ini? Pesan khusus tidak ada. Jadi kita yoga, Kagama yoga yang biasa, yoga asanas yang biasa-biasa saja, tetapi menyehatkan gitu. Ya. Oh ya. Sama ini mohon diinfokan juga mengenai kaosnya, Mas. Iya. Oke. Kaos. Ya, kaos itu kita harapkan, tapi sekali lagi juga nggak janji ya. Kita harapkan dan kita akan usahakan sebisa mungkin untuk tanggal 19 sudah bisa kita pakai untuk acara spesial Dies, juga spesial Dies itu. Jadi mudah-mudahan nanti dalam waktu cepat produksinya selesai, kemudian kita distribusikan dengan cepat juga. Kalau yang terlewat tanggal 19 belum terima kaosnya, ya mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin gitu kami. Dan kita akan usahakan semaksimal mungkin. Gitu. Ya. Baik. Ada info lagi, beliau deh? Mudah-mudahan saya bisa ke Jogja, tergantung sebelah kanan saya. Konco Wingking. Oh iya. Kalau yang di belakangnya ada yang narik nggak dapat. Mbak bisa Mbak, jangan lupa jemput saya. Berarti yang saya undang ini apa yang saya undang? Ya, masih mudah-mudahan bisa. Ya. Tapi Mbak Ningrum katanya bisa kok. Oke. Ya, monggo itu aja. Baik, oke. Sudah ya Pak Patah, kita tutup saja ya. Mengingat waktu yang sudah habis, kita akhiri saja sesi yoga bersama NBBK Nusantara Beryoga bersama Kagama hari ini. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tercapai tujuan dari Hatha Yoga meskipun selalu menjadi pemula ya, beliau deh. Ya, selalu always. Istiqomah di jalur pemula dan basic. Semoga semua mendapat manfaat dan bisa menemukan diri sendiri, bukan menemukan diri orang lain lagi sejak dari hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan lagi. Bye-bye. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih beliau deh. Ya, sama-sama. Sama-sama semua. Bye. Saya pamit ya Pak Patah. Ya, harus kita ngacir. Saya mohon izin untuk saya tutup untuk semuanya. Okay. Nggak sepedaan nih. Singapura nggak sepedaan nih. Ini Singapura harus naksi mamanya di sini. Oh gitu. Selamat.